Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai janji aku di video sebelumnya, kali ini aku bakal share gimana caranya aku ngedit eh, semua video dan foto-foto perspektif yang udah aku buat di Enscape. Aku gabungin dan aku jadikan sebuah video dengan menggunakan aplikasi CapCut. Nah, eh di sini aku mau sharing aja sedikit sebatas ilmu yang aku pelajari aja, dan aku juga bukan expert banget kayak orang-orang. Jadi ini bener-bener cara sederhana aku buat ngedit-ngedit ya beberapa video atau foto-foto yang udah aku kumpulin, yang aku udah buat di Enscape supaya jadi sebuah video full ya. Nah, untuk video fullnya sendiri kalian bisa cek di YouTube-nya Barial Studio, atau nanti aku coba tulis di description box ya. Nah, ini aku masih ngedit-ngedit ya guys di Enscape, karena untuk stok di video CapCut itu kan. Nah, di Enscape tuh enak guys, mataharinya bisa kita atur, terus dia tuh simple banget, nggak kayak V-Ray, tapi semua punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi aku nggak mau ngeklaim kayak ini paling bagus, itu paling uh, keren, tapi semua itu punya kelebihannya masing-masing. Oke, ini Enscape-nya udah aku tutup. Sekarang kita cari aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini masih kosong. Jadi tinggal kita import aja, terus masukin foto-foto atau video-video yang bakal kita masukin ke CapCut. Nanti dipilih aja, di select. Sini aku pilih beberapa video dan juga foto yang bakal nanti aku combine, terus aku edit di aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut itu kalau di Windows udah ada ya guys. Jadi nanti di stores-nya Windows itu ada, nanti tinggal di search aja, terus nanti tinggal di download aja, dan gratis gitu. Mungkin beberapa fitur perlu berbayar, tapi kalau ini aku pakai yang masih gratis ya, karena kan aku juga masih trial and error, dan aku juga jarang pakai sebenarnya. Ini bener-bener cuman edit sederhana aja. Tapi kalau misalnya ada project besar yang bakal aku need buat buy, aku mungkin bakal buy sih gitu. Nah, ini aku kombinasikan tumpukan-tumpukan videonya. Jadi masjid ini tuh sebenarnya masih di perumahan aku guys. Masjid itu masih sederhana banget karena kan emang terhitung perumahan baru ya. Perumahan baru, dari developernya juga sebenarnya nggak ada bantuan. Tapi ini aku bikin itu supaya ada orang yang mau nyumbang aja. Jadi aku bikin proposalnya. Kebetulan bapakku sendiri pengurusnya. Jadi aku sengaja bikin untuk eh, dibuat proposalnya. Dan kemarin itu karena kebetulan ada program dari pemerintah Jawa Barat untuk musola-musola kecil yang mau renovasi, bisa dibuat proposalnya, dan kebetulan aku bisa edit, jadi aku bantu sebisanya gitu. Aku bantu semaksimalnya. Ini aku lagi edit untuk nambah judulnya ya. Enggak judul sih, ini lebih ke closingnya gitu. Di CapCut itu kan ada icon-icon. Di atas itu ada media, audio, text, sticker, effect, transition, filters, and adjustment. Itu nanti bisa kita itu ya guys, bisa kita pilih aja. Dan itu tuh sebenarnya gampang banget sih kalau misalnya coba-coba. Ini aku juga bener-bener coba-coba sih. Ini aku bikin judulnya ternyata guys. Nah, ini aku bikin judulnya, itu nanti aku bakal taruh di depan. Nah, ceritanya tuh ini CapCut-nya tuh baru update ya. Jadi beberapa fitur aku masih agak kikuk gitu. Kayak kursornya dan lain-lain tuh di-update gitu. Nah, ini aku mau ngedit supaya tulisannya kecil di atas, jadi aku klik tulisannya. Nih, aku masih kikuk guys. Aku klik tulisannya yang orange itu, habis gitu nanti aku tinggal edit aja. Aku kecilin. Gimana cara ngecilinnya? Kita geser aja yang di layar itu, terus kita kecilin. Kalau kecilin itu
bisa fontsnya dikecilin atau enggak si kotak dialognya itu kita kecilin. Ini tinggal kita geser-geser enaknya di mana gitu. Untuk fontsnya sendiri itu dari CapCut itu ada beberapa fonts yang menurut aku udah oke banget ya gitu. Ada juga beberapa yang perlu berbayar atau perlu kita upgrade untuk ke premium. Tapi so far untuk aku sampai saat ini masih oke-oke aja untuk fonts yang disediakan oleh CapCut. Nah, ini aku coba di playin sedikit sampai si tulisannya itu nggak nyangsang atau nggak ngehalangin pohon dan lain-lain. Jadi aku drag aja, kira-kira dia mau masuk di mana dan mau berhenti di mana itu tinggal nanti di adjust aja ya guys. Itu kan ada kotak warna orange di bawah, terus nanti tinggal ditarik kanan, tarik kiri aja gitu. Kalau dipindahin tinggal di drag aja. Kebetulan aku tuh mau awalnya tuh nggak ada, terus nanti tiba-tiba ada judulnya gitu. Nah itu judulnya juga nggak begitu lama. Nah di sini tuh aku atur lagi speednya ya. Gitu. Ini kan nggak ada judul, nah terus tiba-tiba pas terang tuh ada judulnya. Terus nanti judulnya tiba-tiba ngilang sendiri gitu. Nah ini tuh video kedua. Dan ini kan lambat banget ya guys. Jadi sebenarnya bisa diatur lagi speednya, mau diperlambat atau mau dipercepat itu bisa banget di CapCut. Nah, itu aku speednya aku lambatin karena ada satu video yang kadang pas aku render tuh kecepatan, kadang juga pas aku render kelambatan gitu. Jadi nanti di adjust aja pasti CapCut-nya. Bisa dicepetin, bisa dilambatin. Nah, konsep dari musola ini itu masjid ya, kita sebutnya masjid sih soalnya ini tuh walaupun musola dia tuh bisa nampung sampai 3 sampai 4 perumahan di sekitar kita gitu. Jadi semoga ya nanti ke depan ada orang yang dermawan yang mau nyumbang uang yang cukup besar untuk bisa merenov ini jadi lebih baik gitu. Mungkin nanti bisa namanya jadi masjid beneran gitu. Kita sih selama ini nyebutnya masih masjid sih, soalnya orang-orang juga tahunya masjid di perumahan kita tuh yang paling apa ya settle lah gitu untuk acara Idul Adha, Idul Fitri itu kita udah punya sistem. Jadi mereka suka datang ke musola kita ini gitu. Oke. Sebenarnya tuh nggak se wide ini ya guys. Ini tuh karena peraturan angle di landscape-nya aku buat wide, jadi kesannya tuh luas gitu. Sebenarnya nggak seluas itu sih tadi di bagian entrance-nya tuh. Ini aku buat bener-bener cepet banget ya guys. Kayak sehari gitu. Karena kan bapak aku tuh minta untuk dibuatin, terus besoknya tuh harus segera disubmit ke website Jawa Baratnya itu. Akhirnya udah aku buat cepet-cepet. Makanya kalau misalnya kalian enggak gitu, notice itu tuh atapnya sebenarnya tuh apa ya? Atapnya itu harusnya nggak seperti itu gitu, tapi it's okay sih. Ini kan cuma buat visualisasi ya. Oke guys, dilihat dulu aja ya. Nah, ini tuh di Enscape aku atur wide-nya ya, field of view-nya, jadi supaya luas gitu. Karena aslinya itu di depan musola itu emang bener-bener suka ada anak kecil gitu main-main gitu. Tuh kan, atapnya tuh sebenarnya itu guys. Apa? Nggak seperti itu gitu, tapi it's okay. It's okay, it's okay.
Nah, ini aku mau nambahin salam penutup ya, kalau nggak salah. Jadi pertama tuh kita kasih halaman blank dulu, baru nanti kita kasih teksnya. Jadi CapCut ini pada dasarnya itu membagi antara foto, video, itu untuk yang di layar, foto, video, sama halaman kosong. Terus ada lagi tulisan dan juga audio. Burial Studio ini, for your information, itu adalah mini studio aku untuk desain-desain arsitektural ya. Arsitektural, interior, apapun itu sih. Bahkan grafis desain pun kadang aku ambil juga. Mungkin ada yang nanya-nanya ya, burial tuh apa sih gitu. Burial itu aku ambil dari kata al-bari. Itu tuh salah satu sifat-sifat Allah ya, al-bari, maha mengadakan itu. Jadi tapi kalau misalnya aku taruh alnya di depan itu kan terlalu apa ya, Islamik banget. Bukannya nggak mau terlalu Islamik ya, tapi sebagian orang mungkin mikirnya nggak enak untuk hal itu gitu. Jadi aku agak balikan, jadi nanti barial barial barial. Jadi kalau di terus-terusan di mention itu sebenarnya al-bari gitu. Ini tuh artinya maha mengadakan. Jadi harapannya mini studio aku ini tuh nanti ke depannya maha mengadakan sesuatu, entah mengadakan eh, proyek, mengadakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Yang pasti yang bermanfaat buat orang lain sih. Oke. Jadi ini aku tulisannya desain by Barial Studio. Itu aku kecilin, terus aku kasih efek-efek juga biar dia tuh nanti munculnya tuh nggak keras gitu. Jadi di awal tuh aku munculin pakai stylenya typewriternya, typewriting gitu kayak lagi ngetik. Jadi keluarnya tuh satu-satu gitu. Tapi kalau eh, apa disepirnya atau menghilangnya tuh fade away aja kayak halus. Lagi aku cek ulang. Sebenarnya aku suka banget sih bikin video kayak gini. Nah, ini aku lagi cek ulang. Kayaknya udah oke deh. Dulu itu aku pernah naik Grab car sama teman-teman aku pas mau ke salah satu mall di Yogyakarta, dan driver Grabnya itu bilang kalau dia itu punya organisasi yang bantu untuk renovasi-renovasi masjid. Dan karena dia tahu aku arsitek, dia tuh sebenarnya eh apa ya, menawarkan untuk gimana kalau ikut join kita gitu untuk desain-desainin masjid yang apa perlu untuk renovasi dan lain-lain gitu. Aku tuh tertarik banget ya, dan aku tuh sempet tukeran nomor HP ya, but aku tuh bener-bener lupa nama si masnya tuh siapa, aku bener-bener lupa. Karena itu kan kayak project sosial ya, dan aku rasa it's okay gitu kalau misalnya aku bantu-bantu kayak gitu, karena kan ini kan urusannya kayak untuk amal jariah ya. Jadi aku bener-bener pengen banget sebenarnya, tapi bener-bener aku tuh lupa guys. Lupa di mana sih kontak itu tuh aku save itu. Namanya tuh siapa aku bener-bener lupa, dan itu tuh udah it is like maybe 5 years ago. Jadi bener-bener udah lama banget gitu loh. Kalau misalnya ada di antara teman-teman semua yang tahu siapa orang itu, atau mungkin nggak sengaja nonton ini, atau mungkin temennya kenal seseorang yang biasa untuk apa renov-renov masjid itu, please tell me ya gitu. Aku benar-benar mau banget karena itu benar-benar peluang aku untuk mendapatkan
amal jariah yang apa ya, yang sesuai dengan passion aku kayak gitu. Oke, kayaknya nggak lama lagi deh. Nah, ini udah selesai ya guys, jadi tinggal aku export. Exportnya itu ada di pojok kanan atas, itu yang warna biru itu ada tulisan export, nanti tinggal di export aja, terus ditulis judulnya apa, pilih folder yang akan disimpan di mana. Nanti di export ini juga bisa kita atur untuk kualitasnya tuh seberapa bagus kayak gitu, 720 MPK, 1420K atau berapa itu nanti tinggal dipilih aja. Formatnya pun bisa kita tentukan ya guys gitu. Nah, ini udah jadi ya guys. Dan ini tuh ekspornya cepet banget karena kan kebetulan videonya juga nggak terlalu banyak sih. Nah, enaknya CapCut ini kita itu bisa bikin cover buat YouTube. Jadi bener-bener mereka tuh sediain template-nya dan kita tinggal edit-edit gitu. Enak banget kan gitu. Nah, kebetulan ini aku mau bikin covernya. Jadi aku lihat dulu contoh cover yang pernah aku bikin di video editing yang sebelumnya. Jadi aku cuman tinggal cek dia pakai template mana, aku copy paste. Terus ya udah tinggal edit-edit dikit jadi deh gitu. Jadi nggak usah kayak ngedit lagi di Photoshop atau nggak Corel Draw untuk bikin covernya karena di CapCut ini kita bisa bikin dengan semudah itu. Benar-benar mudah banget. Mereka sediakan fasilitasnya, kita tinggal edit-edit dikit aja. Template-nya pun ada gitu. Dan caranya tuh pojok kiri. Di bawah itu ya, di bawah deretan video dan foto. Terus nanti kita pilih bagian mana yang mau jadi cover. Kalau aku kan bagian malam-malam ya. Nah, karena menurut aku ini kayak epic aja gitu loh gitu. Nah, terus nanti aku tulis eh judulnya apa, terus aku edit-edit dikit aja gitu. Terus aku geser-geser sampai akhirnya jadi oke lah untuk dilihat gitu. Itu sih guys. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita malas bikin video ya. Tapi aku mau ngakui sih sebagai manusia biasa, aku juga kadang malas bikin video. Padahal ini sesimpel itu bikinnya. Tapi ya gitu sih kadang moodnya. Kadang juga ada pekerjaan lain kan. Jadi kayak untuk konsisten itu sih yang emang agak susah ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik berprogres daripada tidak sama sekali kan. Begitu. Ini aku lagi lihat. Lihat video-video lama aku. Kayak gimana. Kayak ini udah selesai. Sebenarnya aku ngelihat apa template dari video-video lama aku sih sebenarnya template-nya seperti apa karena kan sebelumnya aku template-nya pakai nomor tapi kadang aku takutnya lupa jadi aku sekarang pakai template-nya tuh kayak cuman judul bulan dimana aku ngerjain video itu dan juga tanggal aku upload itu aja sih. Jadi pojok kiri itu judul, pojok kanan bulan, pojok bawah kanan itu tanggal aku upload. Oke guys, segitu aja video kali ini dari aku. Semoga bisa bermanfaat walaupun ini sebenarnya aduh ya cuman gitu-gitu aja sih gitu tapi nggak apa-apa. Semoga bisa menghibur teman-teman juga yang udah nonton videonya sampai akhir. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.